Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa ibu semua, kita kembali bertemu di dalam mata kuliah pengendalian proses, instrumentasi dan pengenalan proses. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tipe sistem kendali atau sistem kontrol. Jadi nama lain dari sistem kendali ini adalah sistem kontrol. Ingat ada R-nya, ya. Oke. Jadi tipe-tipenya itu ada sistem loop terbuka, ada loop tertutup. Oke. Mari kita bahas apa itu loop terbuka. Sistem kendali loop terbuka, ya, adalah sistem, kita bahas dari definisi aja dulu, nanti kita terangkan apa maksudnya. Loop terbuka itu yaitu sistem kendali di mana kondisi aksi pengontrolan, ya, aksi pengontrolan tidak dipengaruhi oleh output, ya. Aksi pengontrolan tidak dipengaruhi oleh output. Kalau loop tertutup, bedanya dengan loop tertutup, aksi pengontrolan oleh controller ini dipengaruhi oleh kondisi output. Oke, sebelum kita masuk ke situ, saya terangkan dulu apa itu input, controller, proses, dan output. Oke. Yang dimaksud dengan input, ya, yang dimaksud dengan variabel input adalah sama dengan set point. Apa itu set point atau input? Adalah kondisi yang kita inginkan dari variabel yang dikontrol. Ya, misalkan variabel yang dikontrol itu temperatur, maka yang menjadi input adalah berapa temperatur yang kita inginkan. Misalnya T, kalau untuk ini, kalau untuk loop terbuka biasanya berbasis waktu. Misalnya waktu T kecil sama dengan 10 menit. Nah, itu input. Output, apa yang dimaksud dengan output? Output adalah, ya, kondisi aktual, ya, dari variabel yang dikontrol. Kondisi aktual dari variabel yang dikontrol. Nah, contohnya begini. Nah, kalau controller adalah yang mengendalikannya, ya, sistem yang mengendalikannya. Proses adalah kondisi proses itu sendiri, tergantung pada kasusnya. Sekarang yang menjadi contoh dari loop terbuka adalah yang pertama itu mesin cuci. Mesin cuci. Ada yang nggak kenal dengan mesin cuci? Ya, mesin cuci, masuk air ke dalam mesin, tambah air, kemudian tambah deterjen, kemudian kalian putar, ya, kita putar berapa waktu yang kita inginkan. Misalnya 5 menit, 10 menit, ada pilihan 1, 2, 3, misalnya di apa? Kalau untuk yang manual, nanti mesin itu akan bekerja memutar pakaian yang dengan air dan deterjen tadi, kemudian dia berhenti pada waktu yang kita tentukan, ya. Nah, jadi yang mesin cuci merupakan proses, controller adalah timer tadi. Kalau udah, dia akan bergerak mundur itu, akhirnya sampai 0. Berapa lama dia berputar tergantung pilihan waktu kita, di 10 menit kah, di 20 menit kah, di 15 menit kah, tergantung. Nah, dia bergerak mundur sehingga berhentilah pada 0 kembali nanti. Nah, prosesnya mesin cuci, outputnya adalah kondisi pakaian itu. Nah, apakah kondisi pakaian itu mau bersih, setengah bersih, mau masih kotor, tidak ada hubungan dengan controller ini. Ya. Pakaian masih kotor dan perlu lagi diputar, maka kita yang memutarnya kembali secara manual, dia tak memutar secara otomatis. Ya, kalau ada mesin cuci yang ternyata kain kamu masih kotor, dia memutar sendiri balik. Nah, dikhawatirkan ada makhluk halus di sekitar mesin cuci kamu itu. Ya, nah, jadi, itu namanya loop terbuka. Aksi pengontrolannya tidak dipengaruhi oleh kondisi output. Contoh lain yaitu traffic light, gimana sih tulisannya? Lampu merah, ya. Traffic gini ya. Traffic light, ya. Lampu merah. Nah, lampu pengatur lalu lintas yang di perapatan, di persimpangan gitu. Nah, itu apa yang diatur di situ? Waktu, ya, waktunya berapa lama lampu hijau, berapa lampu merah, lampu kuning. Mau banyak, mau sedikit,
mau pagi yang padat lalu lintas atau yang malam lengang tidak ada kendaraan, hanya satu-satu yang lewat, itu lamanya lampu merah, lampu hijau, lampu kuning itu tetap. Jadi kondisi aktual itu tidak mempengaruhi terhadap pengontrolan waktunya. Nah, apalagi oven, ya, oven listrik. Oven itu kita masukkan makanan ke dalam oven, entah ayam atau ikan atau apa yang mau dipanggang, kemudian kita putar waktunya, dia akan berhenti nanti sesuai dengan yang kita inginkan tanpa ya, ketika dia berhenti apakah itu mau gosong atau itu masih mentah atau kemana, dia nggak peduli. Ya, yang penting sesuai dengan waktunya dia berhenti. Nah, kondisi aktual tidak pernah dibandingkan dengan input. Apakah dengan waktu 10 menit ini ayam yang kita panggang itu sudah masak atau tidak? Nggak ada dibandingkan. Yang penting udah 10 menit timer yang sebagai controller di sini berhenti. Nah, itulah yang loop terbuka. Ya, oke, paham yang loop terbuka? Oke, silakan kamu buat contoh-contoh lain. Contoh lain dari loop terbuka, bagaimana mekanismenya, kirim ke sebagai tugas yang ketiga di Google Classroom. Oke, demikian dulu untuk pertemuan sekarang. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan sistem loop tertutup. Oke, tetap semangat, belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.